Halo, bertemu lagi bersama kami di Small Talk, bicara tentang smallholder. Ini podcast yang kesekian kalinya di Ama Portasbi untuk berbicara terkait sawit berkelanjutan, gitu kan? Nah, kira-kira kali ini kita mau ngomongin apa sih, Ga? Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pertanian regeneratif atau orang lain bisa nyebut regeneratif agrikultur. Nah, agrikultur. Agrikultur. Apa itu? Apa ini barang gitu kan? Udah kemarin ngomongin karbon gitu kan. Selalu ngomongin perubahan iklim. Ini pertanian regeneratif gitu kan. Apa nih barang sih, Ga? Nah, karena saya juga tidak tahu dan kita juga kedatangan tamu sangat-sangat spesial nih. Namanya Bapak Dani, nanti dia akan langsung perkenalan diri saja. Nah, silahkan Bapak. Halo. Iya, halo. Ya, nama saya Dani Rahadian Hidayat. Saya bekerja di SNV, Lembaga Pembangunan Belanda. Dia berkantor pusat di Den Haag, tapi kita punya kantor di Jakarta juga. Nah, di Jakarta kita SNV ini mulai bekerja di Indonesia semenjak tahun 2013 berdasarkan MOU dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, saya sendiri saya sudah bekerja lumayan dari mungkin 2014 ya, sudah 11 tahun sampai sekarang sebagai All Palm Advisor atau advisor untuk kelapa sawit. Kita punya beberapa kegiatan atau punya beberapa proyek, terutama lebih banyak di Sumatera, mulai Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, dan dulu ada di Lampung sebagian. Nah, kita udah datangin nih pakarnya yang memang seorang advisor perkelapa sawitan di Indonesia gitu kan, dan kerjanya juga nggak kaleng-kaleng gitu kan di NGO luar negeri terutama Belanda. Nah, di sini kita akan bicara soal regeneratif agrikultur nih Pak gitu setelah sekian lama. Nah, bagaimana sih konsep pertanian regeneratif agrikultur di perkebunan sawit itu sih Pak? Tapi tunggu Bang Alwan. Langsung ngegas aja ya, Kak? Iya, langsung ke situ saja. Sebelumnya nih, takutnya audiens masih belum tahu kan, pertanian regeneratif itu apa sih Pak? Nah, boleh dijelaskan. Ya, sebetulnya regeneratif agriculture itu sebenarnya bukan konsep yang baru, tapi sudah lama berkembang dan sudah lama dilakukan. Konsep ini sebetulnya kalau dari kami sendiri itu regenerative agriculture itu suatu praktek pengelolaan untuk merestorasi atau membangun kembali kesehatan ekosistem, lalu biodiversitas atau keanekaragaman hayati, terutama itu ya. Tapi di dalam konteksnya untuk perkebunan dulu secara global itu menekankan kepada kesehatan tanah sebagai fondasi praktek pertanian yang berkelanjutan. Nah, itu konsep besarnya. Tetapi konsep besar itu dapat dikontekstualisasikan atau dilokalisasikan sesuai dengan konteks lokal. Kita masuk ke perkebunan kelapa sawit ya. Jadi perkebunan kelapa sawit itu mengenal namanya praktek pengelolaan kebun yang baik. Artinya, definisi itu artinya adalah meningkatkan produktivitas dengan menggunakan biaya yang efektif, berarti biaya yang sesuai untuk mengurangi gap atau ketimbangan produksi. Nah, itu akan dikombinasikan antara regenerative agriculture dengan lokal konteks perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau kita gabung keduanya, perkebunan regeneratif agriculture, terutama di komoditas kelapa sawit, artinya bagaimana cara untuk meningkatkan produksi atau mengurangi gap panen, gap produksi, dan berkontribusi terhadap lingkungan. Iya, jadi kita kontekstualisasikan tuh dari regenerative agriculture yang umum berkembang, konsepnya dilokalisasikan atau dikontekstualisasikan menjadi supaya sesuai dengan realitas
kondisi kalau kita berbicara tentang petani kelapa sawit swadaya, ya dengan realitas yang terjadi di petani kelapa sawit swadaya. Jadi prinsip dasarnya tetap adalah aktualisasi di konteks lokal ya. Betul. Walaupun secara global bahwa isu ini sedang hit-hitnya bahwa regeneratif agrikultur adalah salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas segala macam termasuk terhadap lingkungan, tapi konteks lokal ini tidak bisa dihilangkan. Betul. Gitu. Jadi gimana tuh, Gak? Udah kegambar kan bayangan awalnya? Cukup kegambar. Perawatan. Jadi bukan sawitnya aja yang dirawat, tapi tanahnya juga, airnya juga seperti itu ya Pak ya. Nah, secara konvensional ini kenapa ini hadir gitu? Regeneratif agrikultur kenapa hadir? Apakah pertanian yang konvensional yang sekarang ini dilakukan oleh para petani kita, petani swadaya itu memang sudah sangat dalam tanda kutip gitu kan, berdampak, rusak atau apa gitu? Ya kebetulan saya sudah bekerja sebenarnya bekerja cukup lama dengan petani kelapa sawit ya, semenjak 2008 sebetulnya di organisasi yang lain. Nah di SNW sendiri mulai tahun 2014, nah kita sudah memfasilitasi, membantu petani untuk menerapkan praktek perkebunan kelapa sawit konvensional. Konvensional artinya ya mengikuti kaedah-kaedah yang sudah ada, sesuai dengan ilmu yang berkembang. Tetapi beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, kita melakukan survei di salah satu kabupaten. Di sana rupanya tingkat efisiensi pemupukan, artinya petani itu, terutama petani swadaya, itu data yang kita peroleh itu 27% itu tidak pernah memupuk. 37% itu memupuknya itu tidak sesuai dengan tepat waktu, dengan dosis, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis dan tepat tempat. Tidak seperti itu, dan mereka menggunakan pupuk tunggal. Mungkin urea saja, tapi tidak sesuai dosis. Lalu pupuk magnesium saja tidak sesuai dosis. Lalu 36% menggunakan pupuk yang kandungannya seimbang, tetapi dosisnya juga kurang. Tidak sesuai yang tadi, 4T tadi. Nah, memang sebetulnya idealnya sebelum memupuk mereka harus melakukan tes daun, tes tanah ya, untuk membuat rekomendasi pupuk. Berapa pupuk yang dibutuhkan oleh kebun itu, spesifik kebun itu selama setahun. Itu tidak dilakukan. Apa akibatnya? Nah kita lihat rupanya ada penurunan penurunan kesehatan dan kesuburan tanah akibat pola pemupukan yang tidak tepat. Belum lagi perawatan yang kurang. Mereka ada yang semprot total, membiarkan lahan kebunnya gundul seperti itu sehingga terjadi erosi. Nah akhirnya itu yang pertama, produksinya jelas menurun, kesehatan dan kesuburan tanahnya menurun. Karena apa? Karena tanahnya makin padat, terus humusnya juga hilang, erosi dan lain-lain. Dan yang paling membahayakan adalah karena tanahnya sudah tidak sehat dan pohonnya juga sudah mulai tua, sudah mulai lemah, juga tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, akhirnya terjadi banyak serangan penyakit. Namanya Ganoderma bonensis. Nah itulah akibat dari praktek perkebunan konvensional dan cenderung ke arah tradisional untuk petani, karena mereka berbudidaya perkebunan kelapa sawit ini hanya ikut-ikut saja, tidak mengikuti aturan yang baku ini. Kondisi tanah ini yang menyebabkan resiko keberlanjutan dari lahan kebun petani itu sendiri. Makanya regeneratif agrikultur itu hadir dan diterapkan di petani-petani swadaya gitu. Solusinya adalah bagaimana cara untuk memperbaiki, merestorasi, meregenerasi tanah itu. Karena tanah itu kalau kita manusia mungkin itu seperti piringnya. Kita analogikan sebagai piring. Dengan praktek perkebunan yang dilakukan oleh petani swadaya di kita yang cenderung tidak mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku, itu sehingga kalau kita makan itu piring sudah mulai pecah, mulai meretak dan pecah. Kita bisa bayangkan kalau kita makan piringnya pecah atau retak, apakah kita bisa memakan nutrisi yang ada dalam piring itu. Nah ini juga kalau itu kita analogikan seperti itu. Nah apabila ini kita terjadi di kebun, makanya yang harus
perbaiki. Yang harus diperbaiki oleh petani adalah bagaimana memperbaiki piring itu supaya nanti kalau ada makanan nutrisi yang disediakan untuk pohon-pohon itu bisa kembali diserap dengan baik. Oke, jadi begitu guys. Jadi yang utama itu adalah menjaga tanahnya dulu seperti itu ya Pak ya. Dari tanah itu akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik lagi gitu. Betul, karena selama ini dan akibat yang kita lihat itu adalah berkurangnya yang kita namakan ini penggunaan nutrisi, efisiensi penggunaan nutrisi, artinya berapa banyak nutrisi yang diberikan ke pohon lewat tanah, berapa banyak yang bisa menjadi buah. Itu diukur, jadi hasilnya, baik jadi buahnya atau untuk jadi batangnya atau untuk pelepahnya. Nah, itu juga sudah berkurang. Jadi kita akan coba untuk meningkatkan efisiensi penggunaan atau pemanfaatan nutrisi di tanah dengan caranya tadi, perbaiki piringnya, kalau konteksnya tanah, perbaiki tanahnya dulu. Nah, dalam perbaikan tanah itu gitu kan, yang bisa dilakukan petani itu atau publik itu seperti apa? Apakah hanya menggunakan kompos kah gitu kan? Atau ada langkah-langkah yang lain yang bisa dilakukan gitu? Ya, sebetulnya yang paling penting adalah mengembalikan namanya humus ke dalam tanah, atau mungkin bahasanya karbon ke dalam tanah. Nah, sumber karbon yang ada itu, nah kalau konteksnya perkebunan kelapa sawit kan ada piringannya ya. Nah, piringannya itu selalu terbuka karena itu apabila petani memanen dia harus tahu berapa brondolan yang jatuh, bisa mengutip brondolan seperti itu. Nah, itu piringannya. Nah, bagaimana cara mengembalikan kesehatan, kesuburan tanah di daerah piringan tersebut? Itu kita mengaplikasikan kompos, karena kompos mengandung karbon. Di samping karbon juga ada nutrisinya. Nah, kita perbaiki itu piringannya. Tapi piringannya kan tidak cukup, kan kebun kelapa sawit luas ya, 1 hektar 2 hektar ya. Nah, lalu di ujung pelepahnya, bagaimana kita cara memperbaiki kesehatan tanah, kesuburan tanah di kalau bahasa Inggrisnya drip line zone, atau di ujung pelepahnya itu, pas di ujung pelepahnya itu, nah kita aplikasikan namanya pemulsaan. Bukan berarti pemulsaan lewat pakai kalau kita kan mengenalnya pemulsaan lewat pakai plastik ya. Nah, ini pemulsaan oleh biomasa atau bahan organik lewat penyusunan pelepah letter U. Nah, bagaimana dengan gawangannya? Namanya itu gawangan mati. Jadi gawangan yang tidak dilewati untuk transport buah. Nah, di sana kita mengurangi atau mencegah penggunaan herbisida. Biarkan cover cropping atau tanaman penutup tanah itu tumbuh. Jadi biarkan akar itu tumbuh sepanjang tahun. Lewat tadi ya, ada gulma-gulma baik kita pelihara. Kalaupun kita harus memelihara kebun, melakukan pembersihan gulma cukup dengan mungkin mekanis ataupun dengan manual, dan kita juga lakukan dengan biologi. Jadi pemelihara namanya biological weeding atau pemeliharaan gulma secara biologi. Jadi itu. Jadi jangan bersih-bersih amat kebun sawit itu. Iya, iya. Soal pincong gitu kan. Iya. Kebun sawit itu pincong gitu. Iya. Nah, itu konsepnya memang selalu tanah itu harus selalu tutup, karena itu untuk memberikan ekosistem untuk biologi atau keanekaragaman hayati di bawah tanah. Kan di bawah tanah itu ada makhluk juga. Oh, cacing. Nah, contohnya cacing, betul. Ada cacing, lalu di sana ada bakteri, ada jamur, lalu ada nematoda, ada protozoa, ada antropod, lain-lain. Itulah makhluk hidup atau biologi tanah yang ada di dalam tanah. Nah, sumber makanannya dari mana? Makhluk hidup di dalam tanah itu berasal dari gulma itu atau pohon-pohon itu kan dia ada akar, ada proses fotosintesis ya. Iya. Nah, salah satu hasil hasil fotosintesis yang dikirim ke akar adalah gula. Oh. Jadi gula itu dibarter oleh bakteri. Bakteri memberikan nutrisi ke akar, akar memberikan gula. Nah, disitulah simbiosis mutualisme. Betul, disitulah terjadi namanya siklus nutrisi atau perputaran nutrisi. Jadi nutrisi itu diberikan oleh tanah kepada tumbuhan.
Panjang juga ya pengertian dari regeneratif agrikultur itu dari subur tanah dulu nih. Itu baru tanah dulu gitu kan di regeneratif agrikultur ini. Nah, yang jadi pertanyaan nggak si Pak selalu bilang bahwa apakah dengan menerapkan regeneratif agrikultur ini produktivitas meningkat? Ya. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Misalkan karena memang harapan semua orang, terutama harapan petani maupun pengusaha besar pun, yang diharapkan adalah hasil produksi. Produksilah yang istilahnya itu produktivitas atau keuntungan-keuntungan yang ingin didapatkan oleh para petani. Kan petani juga berbisnis, itu kan berusaha. Usaha yang dilakukan oleh petani untuk ngapain berusaha? Iya, betul. Jadi ada profitnya ya di situ ya. Nah, berdasarkan kita mempunyai beberapa demo plot di salah satu proyek kami di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuan Batu. Nah, kita sudah bekerja di sana hampir 4 tahun. Itu menunjukkan peningkatan produktivitas yang cukup signifikan dibandingkan dengan praktek perkebunan tradisional tadi. Bahkan ada yang sampai 2 kali lipat, tapi memang bervariasi ya. Bervariasi. Ada juga memang yang tanahnya juga bermacam-macam, kita lakukan di tanah pasir dan di tanah mineral. Nah, di tanah mineral ini itu menunjukkan peningkatan hasil yang sangat signifikan dibanding dengan praktek yang tradisional tadi. Nah, per tahun pun juga kita lihat ada peningkatan produktivitas yang cukup baik sih dengan itu bukan lahan gambut ya, Pak? Ya, bukan. Kita bekerja di lahan mineral dan sebagian kita uji cobakan juga di tanah pasir, lahan pasir. Ya. Perbedaan misalnya ketika regeneratif agrikultur ketika di lahan pasir, lahan mineral sama lahan gambut, ada nggak gitu kan? Nah, yang kita amati di lahan mineral, tanah mineral memang proses regenerasi untuk memperbaiki kualitas kesehatan dan kesuburan tanah itu memang lebih cenderung dilakukan di tanah mineral. Di tanah mineral, lebih optimal. Kan kalau memang tanah pasir yang bawaannya seperti itu, punya sifat-sifat khusus ya. Kalau ada air dia cepat menyerap, cepat hilang. Kalau panas dia cepat menguap. Akhirnya praktek regenerasi ini hanya memberikan media saja. Media kepada pohon untuk mendapatkan nutrisi. Jadi kalau kita aplikasi pupuk, itu kita bisa aplikasikan di piringan misalnya yang sudah kita aplikasikan atau kita berikan pupuk organik, kompos. Jadi nutrisinya bisa tertambat di situ, tidak langsung hilang ke tanah itu di tanah pasir. Tapi memperbaiki kesehatan dan kesuburan tanahnya memang karena memang sudah bawaan seperti itu. Tapi di tanah mineral ini sudah terbukti ya. Jadi tingkat humusnya atau karbonnya akan semakin meningkat di situ. Juga kita lihat juga diukur dari biologi tanahnya, kita ukur cacingnya, kita ukur bakterinya dan jamurnya, kita ukur memang itu jumlahnya juga semakin meningkat. Ini menandakan bahwa tanah, terutama di tanah mineral itu memiliki kemampuan untuk beregenerasi dengan baik, dengan cepat ya. Kita kan di sana udah 3 dan 4 tahun ya. Jadi di tahun kedua kita ukur, di tahun ketiga kita ukur lagi. Nah, gitu enggak. Jadi tapi enggak apa sih tanah mineral ini? Kita berbincang tanah mineral, jangan-jangan tanah mineral itu seperti tanah yang ngandung batu bara, tanah gitu yang kan. ada garamnya. Ada garamnya, gitu kan. Jangan, bukan gitu ya Pak ya. Tanah mineral bukan tanah yang ngandung batu bara di dalamnya, gitu kan. Ini di perkebunan sawit. Itu apa sih? Ya, tanah mineral itu sebetulnya tanah tipe-tipe tanah ya. Tipe-tipe tanah yang biasanya itu berbahan dasar seperti dari tanah liat. Tanah liat. Kalau tanah pasir dan mempunyai karakter-karakter atau ciri-ciri khusus. Lebih lengket seperti itu. Nah, terus misalnya porositasnya lebih, agregatnya lebih, butirannya lebih kecil, sehingga agregatnya dia lebih cenderung untuk saling berikat ya. Mengikat. Nah, kalau di tanah pasir kan butirannya besar dan gampang ambiar seperti itu. Ya. Makanya regeneratif agrikultur ini cocok di tanah mineral, gitu kan. Nah, Pak, kan
kadang kita pikir regeneratif agrikultur ini hanya menebarkan kompos gitu kan dari tandan kosong, dari kotoran hewan gitu kan. Kalau dengan tanaman selak sendiri itu gimana konsepnya? Apakah itu bagian juga regeneratif agrikultur? Nah, kembali tadi ke kontekstualisasikan ya. Kita lihat dari permasalahannya yang di awal tadi. Permasalahannya terkait dengan kesehatan suburan tanah yang menurun, penyebaran penyakit ya, hama dan penyakit. Hama juga ini berkembang, terutama penyakit yang jamur Ganoderma. Nah, jadi di tempat kita bekerja itu kita sebut dengan lanskap regeneratif agriculture. Artinya regeneratif agriculture itu disesuaikan dengan konteks yang ada di lokal, di petani sendiri. Contoh kasus seperti ini. Ada beberapa kebun yang mengalami infeksi Ganoderma, jamur Ganoderma. Jadi kalau terserang Ganoderma sudah tidak ada obatnya. Jadi bisa dipastikan bahwa jadi menurut penelitian dari Malaysia University ya di Sabah itu mengatakan kalau umur sawitnya itu sudah tanam menghasilkan itu dalam jangka waktu 24 bulan itu infeksinya bisa menyebabkan kematian pada pohon tersebut. Bukan hanya batang aja. Ya, seluruhnya betul. Terus kalau di TBM itu tanaman belum menghasilkan itu 6 sampai 12 bulan bisa mati juga. Nah, akhirnya di lahan-lahan seperti itu banyak pohon-pohon yang mati, tumbang. Dan ada kemungkinan infeksi Ganoderma akan menyebar ke tanaman lainnya. Nah, di sini masuk kontekstualisasi dari regenerative agriculture itu menjadi tanaman campuran. Kita definisikan sebagai all palm agroforestry atau agroforestry kelapa sawit. Artinya kita ada 5 model sebetulnya. Yang pertama kalau ada serangan Ganoderma, misalnya ada 10 pohon kena serangan Ganoderma, nah lahan titik-titik tanam yang hilang karena pohon yang mati terserang Ganoderma, kita tanam dengan tanaman yang disesuaikan dengan keinginan petani. Tapi kita juga cek lapangan, contohnya dengan alpukat kita cobakan, dengan durian, dengan kopi tidak ya, kakao, coklat, pinang seperti itu. Kadang-kadang juga kita dengan pisang, dengan duku. Nah, kita coba tumpang sarikan antara kelapa sawit dan tanaman buah-buahan di sela-sela itu. Tapi kalau hortikultura, misalnya cabai, padi, jagung gitu kan di sela. Sebetulnya ada 2 pendekatan. Yang pertama untuk tanaman yang menghasilkan, berarti tanaman yang sudah tinggi, yang daun-daun kanopinya, tajuknya sudah menutupi lahan ya. Ada satu lagi yang replanting. Nah, kita juga ada contoh demo plot petani yang melakukan replanting, melakukan penanaman kembali. Nah, mereka tumpang sarikan dengan berbagai macam jenis komoditas. Contohnya itu tadi dengan cabai, dengan sayur, tanaman-tanaman semusim. Jadi ada beberapa konteks ya, ada yang tanaman menghasilkan karena serangan Ganoderma, ada juga tanaman replanting. Nah, kalau tanaman replanting konteksnya karena 3 tahun itu mereka petani tidak mengharapkan penghasilan. Nah, mau dari mana nih mereka? Nah, sebagai solusinya adalah petani menanam tanaman musiman seperti sayuran ya, cabai yang bisa cepat menghasilkan untuk mengkompensasi kehilangan penghasilan selama replanting sampai mereka mendapatkan hasil panen kembali. Ada rebutan nutrisinya itu, Pak. Nah, ini tentunya kita di lapangan kita melakukan penilaian verifikasi terkait dengan spacing misalnya. Jadi antara komoditas itu dihitung berapa sih jarak tanamnya supaya tidak terjadi perebutan nutrisi dan cahaya. Seperti itu. Jadi sebetulnya bisa-bisa saja ya Pak ya? Bisa-bisa saja. Karena ini sudah dilakukan dan dari hasil demo plot yang kita buat, ini cukup baik sebetulnya. Jadi kita ukur vegetatif itu batangnya, daunnya ya, untuk tanaman replanting yang belum menghasilkan TBM, kita hitung berapa sih, apakah ada dampak tidak dari tanaman-tanaman selainnya terhadap tanaman intinya.
Tapi kita temukan bahwa secara vegetatif dia masih baik. Kalau dengan buah-buahan yang tadi seperti katakan pisang gitu kan, lalu tadi katakan alpukat, gitu, kakao gitu kan jarak antar sawit itu lumayan ya kan Pak ya. Kan gitu. Apakah itu di tengah-tengahnya itu kan itu juga membesar gitu segala macam gitu. Itu seperti apa konsepnya tuh dan menarik bagi petani nggak kalau melakukan itu gitu? Sebetulnya kita ada 5 model. Ini kita kerjasama dengan IKRAP, lembaga penelitian IKRAP ya. Kita memperkenalkan 5 model. Yang pertama itu sisipan tadi. Kalau ada Ganoderma di tengah, nah kita yang hilang, titik tumbuh yang hilang, kita ganti dengan tanaman-tanaman buah-buahan atau apa yang kita sesuaikan dengan keinginan petani juga. Yang kedua, model yang kedua adalah model pagar. Kalau ini memang ada kebudayaan ya di kalangan masyarakat petani untuk memberikan batas dengan kebun sebelah, dengan menanam tanaman misalnya jengkol, pinang, lain-lain. Ini batas saya, udah jelas. Yang kedua, yang ketiga itu namanya itu adalah baris, sistem baris. Nah kalau baris ini memang agak berat, maksudnya itu agak berat kenapa? Karena harus menghilangkan beberapa tanaman sawit. Tapi untuk replanting itu nggak apa-apa, karena semua hilang lalu disusun awal. Itu yang sistem baris. Yang keempat itu sistem agrosilvopastor, itu pasteur ya, itu menggabungkan antara kelapa sawit dengan ternak. Bisa. Nah, cuman konteksnya di tempat kami itu kita petani itu takut kalau sapinya itu dilepas itu menyebabkan terbawanya spora Ganoderma. Akhirnya kebanyakan dikurung. Jadi kita menanam rumput pacong sebagai pakan dari sapi tersebut. Nah, yang terakhir itu split plot atau namanya itu petak terpisah. Jadi misal kalau ada 2 hektar, satu petak itu monokultur sawit dan satu petak tanaman campuran. Nah, dengan sapi tadi gitu kan banyak petani memilih dengan menggabungkan dengan sapi gitu kan tadi. Walaupun tadi bahwa kandangnya harus terpisah segala macam, tapi kan petani melihat nantinya dari kotoran-kotoran sapi itu bisa menghasilkan pupuk organik dan bisa dipakai kan, gitu kan, di sawit-sawitnya gitu selain tankos gitu dan berbagai macam. Itu efektif juga gitu. Betul. Ya sangat bagus sekali pertanyaannya. Tapi sebelum itu ya tadi semua model-model yang 5 tadi itu kita serahkan kepada petani untuk memilih sebetulnya. Jadi kita ada pelatihan terkait dengan palm agroforestry atau agroforestry kelapa sawit. Kita memperkenalkan 5 modul tersebut. Lalu petani nanti mengambil keputusan model mana yang cocok buat mereka. Dengan pengetahuannya, dengan SDM-nya, gitu. Dan dengan realitas di lapangannya. Misalnya tadi ada serangan Ganoderma tadi ya, terjadinya serangan Ganoderma. Nanti tim kita akan ke lapangan untuk memverifikasi kesesuaian lahan, terus ketersediaan cahaya matahari, cocok nggak tanaman ini ditaruh di situ. Memang tidak semua cocok. Kita melihat wah tidak semua cocok nih gitu. Nah terus untuk yang misalnya yang memilih agrosilvopasteur, tentunya ini yang petani yang memiliki sapi, tapi mereka kandang, dibuat di kandang. Nah, kita juga membuat namanya unit kompos rumahan, karena kita melatih bagaimana petani untuk membuat kompos sendiri. Karena untuk mengadopsi praktek reggae kan kompos salah satu input pemain utamanya. Nah, dari mana tuh? Nanti kita latih para petani itu untuk membuat composting unit rumahan. Nah, bagi petani yang memiliki tadi sapi ya, itu kotorannya itu mereka olah menjadi pupuk organik. Nanti dari mana-mana yang memiliki sapi itu mereka mengumpulkan kotoran dan dikumpulkan di kelompok tani tadi. Setelah diproses menjadi pupuk organik, itu didistribusikan ke anggota kelompok. Ada pertanyaan lagi nggak? Aduh, sebenarnya nih pertanyaan masih banyak banget nih. Gitu. Nah, ada sih Pak. Kalau saya cuma satu lagi nih. Apa sih hubungannya regeneratif agrikultur ini dengan perubahan iklim? Nah, itu. Gitu kan? Dalam mitigasinya petani gitu kan. Apakah berhubungan, berkaitan segala macamnya gitu kan? Ya,
sebetulnya ini sangat berhubungan sekali dengan perubahan iklim karena seperti diketahui tadi saya baru baca jurnal sebetulnya dari Chen itu dia bilang begini. Jadi di piringan di perkebunan kelapa sawit itu hanya 18% dari luasan kebun. Tapi menyumbang 79% nitrous oksida N2O yang lebih berbeda dari karbon. Karena tadi dia memupuk terutama urea, itu banyak yang 70 terutama urea. Jadi urea itu dia menguap dalam bentuk N2O, nitrous oksida yang sangat berbahaya untuk lapisan ozon. Itu yang pertama. Nah, apabila kita menerapkan dan kita lihat kalau tanahnya itu padat, efisiensi penggunaan nutrisinya juga semakin kecil, lalu humusnya juga semakin nggak ada gitu. Nah, pupuk urea yang diaplikasikan di piringan itu kan semakin peluangnya itu menguap semakin tinggi. Itu yang pertama. Jadi dengan kita memperbaiki tadi piringan tadi supaya lebih banyak humusnya. Jadi diharapkan bahwa pupuk urea yang diaplikasikan di piringan itu bisa lebih banyak diserap oleh tanah dan menjadi buah nantinya atau menjadi bagian-bagian lain. Itu yang pertama. Jadi mengurangi penguapan N2O ke udara. Yang kedua, pupuk organik juga mempunyai karbon. Terus tadi penyusunan pelepah, lalu penutanan tanah itu juga menyerap karbon juga. Kalau kompos dia menambah kandungan karbon dalam tanah. Jadi di tanah ini lebih banyak karbonnya dibanding yang konvensional. Jadi kedua. Nah yang ketiga sebetulnya ini tidak secara langsung kita harapkan dengan perkebunan regeneratif agriculture ini lahan petani itu akan menjadi lebih produktif dan lebih berkelanjutan. Sehingga petani tidak perlu lagi melakukan ekspansi ke lahan-lahan, terutama lahan-lahan hutan. Ya, jadi dengan perkebunan regeneratif ini kita menekankan mengintensifikasi lahan yang ada daripada melakukan ekspansi, terutama ke kawasan-kawasan hutan. Jadi menjaga hutan juga. Produktivitasnya udah 8 ton sampai 12 ton, nggak perlulah buka lahan lagi. Betul, terutama lahan-lahan di kawasan hutan. Kita menjaga kawasan-kawasan subur yang ada di hutan. Kalau lahan halaman rumahnya sih nggak masalah ya Pak. Begitu nggak gitu kan perbincangan kali ini kita sangat menarik sekali gitu kan dalam artian regeneratif agrikultur yang selama ini selalu digaung-gaungkan gitu kan. Nah, kita dari Portasbi ini sebenarnya terus mendorong petani untuk bisa lebih aware terhadap lingkungannya, praktek perkebunan secara baik juga dilakukan oleh petani gitu kan, dan kita berharap bahwa serial-serial podcast seperti ini memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi para petani. Kalau begitu terima kasih Pak Denny. Iya. Sudah hadir di sini gitu kan dalam podcast kami yang singkat ini gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi berbicara tentang tema-tema yang lainnya terutama di perkebunan kelapa sawit swadaya gitu kan. Tutup nggak? Gimana Pak Denny? Mau penutup dulu untuk pemirsa saksikan saya gitu kan. Baik, cukup sekian perbincangan dari kami, perbincangan yang sangat isi. Sangat berisi sekali gitu kan. Sampai ketemu lagi kita di Small Talk berikutnya. Bicara soal smallholder. Oh ya, jangan lupa ya like and comment and share. Tombolnya kling biar semakin banyak di like, semakin banyak di share, semakin banyak juga pengetahuan yang bisa kita bagikan kepada masyarakat. Dadah semua. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Minum Pak.